Ya, Bank Indonesia mencatat kredit yang disalurkan perbankan ini mengalami perlambatan pada bulan Agustus 2020. Perlambatan penyaluran kredit terutama terjadi baik dari debitur korporasi ataupun perorangan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp5.520,9 triliun atau tumbuh 0,6% secara tahunan. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 1% secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko mengatakan, perlambatan penyaluran kredit seiring dengan perlambatan kredit kepada debitur korporasi dan perorangan. Kredit kepada korporasi tercatat melambat dari 0,9% year on year pada Juli 2020 menjadi 0,7% year on year pada Agustus 2020. Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan kredit dipengaruhi oleh melambatnya kredit investasi, kredit konsumsi, serta penurunan kredit modal kerja. Macetnya penyaluran kredit perbankan nilai menghambat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Pemerintah diharapkan memiliki langkah antisipatif selain stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi Bahana, TCW Investment Management, Budi Hikmat mengatakan, ekonomi sulit bergerak jika kredit perbankan berjalan lambat. Kalau saya lihat pemerintah punya kebijakan antisipatif, tapi yang ditunggu market itu adalah realisasinya. Kalau saya lihat realisasinya untuk bansos sebetulnya sudah jauh membaik ya, angka September itu udah 66%. Tapi ingat Pak Primus bahwa ekonomi susah gesit kalau kredit tidak melejit gitu ya. Jadi yang terjadi setelah stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral, apakah menurunkan bunga, menurunkan GWM gitu. Sekarang yang dilakukan oleh bank komersil ya itu adalah menempatkan dananya itu kembali di SBN ya, dan kepemilikan mereka itu jauh lebih besar dari investor asing gitu. Budi berharap pemerintah memberikan stimulus lebih soal kredit perbankan. Kendatipun program pemulihan ekonomi nasional telah berjalan, namun hal itu dirasa belum cukup. Ya pemirsa, lantas apa saja faktor penyebab kredit perbankan ini loyo dan sejauh mana efektivitas stimulus dari pemerintah, otoritas moneter dan juga keuangan dalam memacu kredit perbankan di tengah pandemi saat ini. Langsung saja kita membahasnya bersama tenaga ahli utama Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edi Priyono dan juga Chief Ekonomis Bank Permata Joshua Pardede. Saya sapa dulu Pak Edi dan juga Pak Joshua. Terima kasih untuk waktunya dalam Hot Ekonomi sore ini bersama kami. Baik, apa kabar Bapak-Bapak? Baik ya. Baik Mbak Popi. Sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini. Saya mungkin ke Pak Edi dulu. Kalau kita lihat perkembangan kredit dan pertumbuhannya ini tumbuh melambat. Pak Edi, apa yang mempengaruhi perlambatan kredit ini kalau kita lihat berdasarkan jenis penggunaannya sendiri saat pandemi terjadi? Kalau yang lebih tahu tentu teman-teman perbankan nih, Pak Joshua pasti lebih tahu. Tapi kalau dari analisa yang kami ketahui itu ya kredit melambat karena dunia usaha melambat gitu. Jadi bukan dunia usaha melambat karena kreditnya melambat, bukan. Tapi kredit melambat karena dunia usaha melambat gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan pemerintah? Sebenarnya pemerintah kan bisa tidak punya otoritas untuk nyuruh bank ngasih kredit loh, itu perlu dicatat itu. Sehingga yang dilakukan pemerintah adalah upaya-upaya yang sifatnya tidak langsung ya. Tadi sudah disebut Pak Budi Hikmat tadi dalam pengantar itu kebijakan moneter di BI ya, menurunkan GWM dan sebagainya. Itu kan kebijakan moneter itu otoritas BI, pemerintah hanya bisa meminta. Juga untuk perbankan itu kan otoritasnya ada di OJK, sehingga pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan sinyal. Nah, apa yang dilakukan? Pertama adalah melakukan penempatan dana. Jadi dana pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia itu ditempatkan di perbankan, memang sampai saat ini baru di bank-bank BUMN dan di Bank Pembangunan Daerah. Nah, dengan harapan bahwa bank kemudian bisa menyalurkan kredit gitu dengan nilai yang lebih besar daripada uang pemerintah yang ditempatkan di perbankan tersebut gitu ya. Tapi itu sejauh ini baru bisa dilakukan untuk Bank BUMN dan BPD. Karena apa? Karena kendalinya di tangan pemerintah sebagai pemilik bank, bukan pemerintah sebagai
sebagai regulator ya, karena pemerintah tidak punya otoritas untuk nyuruh bank. Yang kedua adalah memberikan subsidi bunga. Ini ada kebijakan baru kan, bahwa pajak kendaraan bermotor dan KPR sampai dengan rumah tipe 70 itu bisa mendapatkan subsidi bunga. Harapannya supaya apa? Harapannya supaya konsumsi untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan itu meningkat gitu loh, sehingga bank bisa memberikan kredit. Nah juga penjaminan kredit, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada penjaminan kredit yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan bank tidak ragu gitu ya, tidak terlalu tinggi risikonya, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini yang diperhitungkan oleh bank kan risiko ya. Nah risiko itu coba diperkecil dengan penjaminan yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Tapi sekali lagi itu sangat tergantung ada yang minta kreditnya atau tidak gitu. Kalau tidak ada yang minta kredit ya penjaminannya ya percuma gitu loh. Nah kemudian juga ada kredit-kredit yang memang disalurkan melalui lembaga pemerintah, khususnya lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, kemudian ada lembaga penyaluran dana bergulir, artinya non-bank ya. Tapi itu tidak besar. Jadi 3 itu yang bisa dilakukan Mbak Poppy. Jadi pemerintah tidak bisa intervensi langsung. Yang dilakukan adalah melakukan penempatan dana dengan harapan bank kemudian tidak ragu menyalurkan kredit. Yang kedua adalah memberikan subsidi bunga dengan harapan cost of fund itu juga akan turun gitu ya, sehingga permintaan terhadap kredit akan tumbuh. Yang ketiga adalah memberikan penjaminan ya, dengan tujuan cost of fund-nya turun. Tapi sekali lagi semua tergantung kepada bank, karena pemerintah tidak bisa memerintahkan bank untuk menyalurkan kredit. Oke, baik. Kembali lagi tadi ditegaskan sama Pak Edi bahwa pemerintah hanya bisa memberikan sinyal-sinyal dan juga terus memberikan stimulus-stimulus itu begitu. Mas Joshua, kalau kita lihat begitu, saya ingin penjelasan mungkin kalau dari kacamata ekonom ini bisa lebih clear lagi, lebih jelas lagi, lebih clarity lagi. Jadi kondisi efek COVID ini kan tentu saja membuat ekonomi bisa menimbulkan sekuler dalam jangka panjang. Kalau kita lihat mungkin di tahun 2020 atau misalnya efek yang terjadi krisis di 98 begitu. Kalau dahulu kan 98 itu masih ada mobilitas fisik begitu. Kalau di 2020 kan kita terhambat karena ada PSBB, kemudian ada juga resiko-resiko yang dialami oleh bank dari sisi likuiditas misalnya ataupun misalnya dari resiko kredit. Bisa dijelaskan nggak ini bagaimana pertumbuhan kredit kita terus melambat dan bagaimana dampak sekulernya dalam beberapa tahun ke depan ini? Ya, Mbak Poppy, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Edi juga cukup banyak bahwa perlambatan pertumbuhan kredit itu memang dimotori ataupun dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi, baik dari sisi konsumsi dan juga dari sisi produksi ya, lapangan usaha. Sehingga pada saat demand masyarakat itu lemah, itu juga sudah ditunjukkan. Kemarin BPS merilis data inflasi IHK bulan September dan ditunjukkan bahwa 3 bulan berturut-turut pada kuartal ketiga ini masih tingkat inflasi indeks harga konsumen cenderung mengalami deflasi 3 bulan berturut-turut. Artinya demand ataupun daya beli masyarakat, konsumsi masyarakatnya rendah. Sehingga pada saat demand rendah, maka pembelian barang ataupun permintaan terhadap jasa yang akan diproduksi oleh sisi produksi ini justru melambat. Sehingga dari sisi pelaku usaha pun ataupun pengusaha pun juga kebutuhan modal ataupun kebutuhan untuk bahan bakunya juga cenderung menurun. Sehingga itu yang terlihat tadi sampaikan juga di awal bahwa permintaan kredit dari sisi korporasi pun juga turun, karena kita tahu bahwa berdasarkan penggunaannya kredit modal kerja itu berkontribusi sekitar hampir 45% dari total kredit. Sehingga pada saat lemahnya permintaan kredit ditambah lagi juga dengan yang berimplikasi pada lemahnya permintaan kredit modal kerja dari sisi korporasi, ini saja sudah berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit. Nah, kedepannya saya pikir memang ini tentu kita berharap bahwa seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Edi bahwa kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi ini yang kita harapkan bisa mendrive pertumbuhan kredit gitu ya, sehingga dengan harapan stimulus-stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional ini bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat khususnya konsumsi,
konsumsi masyarakat 40% di tengah dan 20% di atas, karena kontribusi dari dua kelompok itu saja sudah sekitar 80%, sehingga itulah yang kita berharapkan bahwa dari stimulus pemerintah ini, fiskal pemerintah ini, kita harapkan bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat, sehingga siklusnya lagi nanti pada permintaan kredit ini akan kembali meningkat lagi. Oke, Pak Edi, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, baik menggelontorkan dana PEN, kemudian berbagai stimulus, kolaborasi moneter dan juga fiskal. Tapi ternyata daya beli masyarakat juga masih tidak meningkat gitu di saat pandemi ini. Lalu kedepannya apakah ada plan B lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mendongkrak daya beli, kemudian bisa mendongkrak daya produksi kita? Oke, jadi kalau secara garis besar ya, pemerintah itu kan fungsi kebijakan fiskalnya itu kan sering disebut sebagai counter cyclical. Jadi kalau perekonomian itu sangat menggebu-gebu gitu ya, overheated istilahnya, maka pemerintah itu mengeremnya gitu ya, dengan membatasi pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, ketika perekonomian itu lesu, ya, maka pemerintah itu menggenjot pengeluarannya sehingga diharapkan bisa sedikit menahan penurunan atau memperbaiki keadaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ketika daya beli merosot, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joshua, maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan ekspansi fiskal dengan belanjanya didorong ya. Meskipun kita tahu bahwa sebagian besar atau porsi terbesar dari pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi itu kan asalnya dari konsumsi. Nah, tetapi kan konsumsi itu konsumsi masyarakat, sehingga yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya supaya pengeluaran pemerintah itu bisa mendorong daya beli masyarakat di satu sisi dan menggerakkan dunia usaha di sisi lain. Kalau dari sisi desain program, Mbak Poppy, itu saya kira sudah sangat sedikit ya ruang yang tersisa ya. Karena kalau kita lihat program-program perlindungan sosial yang merupakan bantuan tunai maupun paket sembako, sebagian besar ini bantuan tunai ya, dalam arti uang ya. Uang itu bisa cash maupun langsung masuk rekening gitu. Intinya bantuan tunai itu kan untuk memperbaiki daya beli. Nah, kemudian beberapa insentif untuk dunia usaha, keringanan pajak yang tadi saya sebut subsidi bunga dan sebagainya, itu juga dalam rangka untuk mencoba mendorong dunia usaha supaya bergerak. Nah, jadi ruang yang tersisa kalau menurut saya pribadi itu adalah pada efektivitasnya. Kalau dari gambaran besar desain kebijakan sudah tidak banyak ruang yang kita tersisa untuk kita sudah ambil semua. Masalahnya adalah efektivitasnya. Contohnya begini, sampai saat ini program insentif usaha dalam bentuk keringanan pajak itu realisasinya kan masih rendah, baru sekitar 20%. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan kan, jangan-jangan bukan ini yang diperlukan oleh pengusaha gitu ya. Nah, kita perlu kalau kita mau perbaiki. Sedikit lagi ya Mbak Poppy ya. Nah, juga yang penjaminan kredit itu kan dilakukan pemerintah melalui LPI, lembaga namanya LPI dan PII. Ternyata sampai sekarang itu permintaan untuk penjaminannya sedikit sekali gitu. Nah, karena apa? Karena memang permintaan terhadap kreditnya tidak besar gitu. Nah, jadi barangkali ada desain-desain teknis yang kita perlu perbaiki, masalah sosialisasi dan detail-detailnya. Kalau gambaran besar program pemerintah yang bisa dilakukan, saya kira sih kayaknya udah nggak ada yang tersisa ya. Kecuali kalau masih ada ide lagi, silakan disampaikan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan tanyakan apa input yang bisa diberikan atau mungkin ada ide lagi yang bisa membantu pemerintah untuk mengatasi agar pertumbuhan kredit tetap moncer di tahun ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.